Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Perdana. Saya mahasiswa kampus Mercusuar Pondok Gede Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan dasar teori dan algoritma grafika komputer. Pokok pembahasannya itu ada 3 ya. 1. Geometri dasar, 2. Geometri lanjut, 3. Geometri 2 dimensi. Pertama, kita akan membahas geometri dasar. Geometri dasar terdiri dari sistem koordinat, kuadran garis, gradien, algoritma garis DDA, algoritma garis Bresenham, algoritma lingkaran Bresenham. Selanjutnya kita akan memasuki sistem koordinat. Sistem koordinat pada komputer grafik ada 3 macam sistem koordinat yang harus diperhatikan. Pertama, koordinat nyata. Kedua, koordinat sistem atau koordinat kartesian. Yang ketiga, koordinat tampilan layar. Pertama, koordinat nyata. Koordinat nyata adalah koordinat yang pada saat itu objek yang bersangkutan berada. Seperti ini ya. Dan yang kedua, koordinat sistem. Koordinat sistem setiap titik yang digambarkan dengan titik point floating, lokasinya ditentukan berdasarkan sistem koordinat kartesian. Selanjutnya, koordinat sistem. Gambarannya seperti ini ya. Selanjutnya, koordinat tampilan. Koordinat tampilan atau layar, arah sumbu koordinat kartesian berkebalikan dengan yang digunakan di layar komputer. Pada layar komputer, sumbu X bertambah positif ke kanan dan sumbu Y bertambah positif ke bawah. Seperti itu ya. Dan ini tampilannya ya. Tampilan atau gambaran lah. Selanjutnya, koordinat tampilan layar dalam implementasinya bisa dikatakan sebagai viewport, yaitu area di layar monitor yang menunjukkan di mana window akan ditampilkan. Gambarannya seperti ini ya. Ini gambaran window yang sebelah kiri dan gambaran yang sebelah kanan itu viewport. Ini sebuah rumus ya, rumus viewport. Selanjutnya, kuadran garis. Garis merupakan salah satu bentuk dasar dari gambar. Sebuah garis dalam grafika itu disebut segmen. Seperti ini ya gambarnya ya. Selanjutnya, kuadran garis. Berdasarkan arah garis, maka sebuah garis dapat di salah satu area kuadran. Gambarannya seperti ini ya. Ada di dalam tabel itu ada kuadran, ada kriteria, ada arah garis, ada contohnya juga seperti itu. Nah, ini gambaran kuadran garis ya. Selanjutnya ini contohnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke gradien. Gradien nilai kecenderungan sebuah garis yang disimbolkan dengan huruf M yang dihitung dengan rumus. Contohnya seperti ini ya rumusnya. Algoritma garis DDA. Algoritma garis DDA merupakan salah satu algoritma menggambar garis yang sederhana. Ini jenis-jenis dan bentuk garisnya ya. Ada 3. Ini prinsip algoritma adalah mengambil nilai integer terdekat dengan jalur garis berdasarkan atas sebuah titik yang telah ditentukan sebelumnya titik awal garis. Ini seperti ini ya.
Kelemahan algoritma DDA hanya dapat digunakan untuk nilai X1 lebih kecil dari X2. Selanjutnya, algoritma garis Bresenham. Algoritma garis Bresenham dikembangkan oleh Bresenham berdasarkan selisih antara garis yang diinginkan terhadap setengah ukuran dari piksel yang sedang digunakan. Ya, ini gambaran algoritma Bresenham ya, untuk DX lebih besar dari DY. Dan ini yang gambarnya lagi ya. Contohnya seperti ini ya. Menghitung lokasi 5 titik pertama yang akan dilewati. Nah, ini contohnya nih ya. Contoh rumusan algoritma. Nah, ini selanjutnya contohnya juga. Selanjutnya kita masuk ke algoritma lingkaran Bresenham. Lingkaran. Kita masuk ke lingkaran ya. Ini rumusan lingkaran ya. Selanjutnya, dan ini gambar-gambaran rumusan lingkaran. Selanjutnya masih juga sama. Ini juga ya. Ini ada latihan soal ya. Dan itu tadi rumusnya. Bisa dipraktikkan. Selanjutnya kita masuk ke materi geometri lanjut. Geometri lanjut itu ada dua ya, poligon dan algoritma fluid fill. Kita masuk ke materi poligon. Ini pengertian poligon ya. Poligon adalah sebuah bentuk yang disusun dari serangkaian garis. Titik sudut dari poligon disebut vertex ya. Ini gambarannya ya, seperti ini. Operasi-operasi pada poligon. Menginisialisasi poligon. Inisialisasi terhadap poligon perlu dilakukan untuk mengatur agar field volume berisi 0. Ya, selanjutnya algoritma menggambar poligon. Indeks itu sama dengan 1, sama indeks lebih kecil dengan jumlah vertex dilakukan ya, seperti ini ya rumusannya. Selanjutnya kita masuk ke algoritma fluid fill. Algoritma fluid fill atau bisa disebut sheet fill merupakan algoritma yang mengisi area di dalam sebuah poligon. Bekerja dengan cara 1. Pemakaian menentukan warna poligon serta lokasi titik yang menjadi titik awal. 2. Kemudian algoritma akan memeriksa titik-titik tetangga. 3. Bila warna titik tetangga tidak sama dengan warna isi poligon, maka titik tersebut akan diubah warnanya. Ya, gambarnya seperti ini ya. Selanjutnya ini algoritma fluid fill, ada 2 rumusan seperti ini ya. Selanjutnya kita masuk ke geometri 2 dimensi. Geometri 2 dimensi itu ada transformasi affine 2D dan translasi, skala, rotasi, dan transformasi homogeneous. Seperti ini ya jenis-jenisnya ya. Selanjutnya transformasi. Transformasi merupakan bentuk metode untuk mengubah lokasi titik. Bila mana dikenakan terhadap sekumpulan titik yang membentuk sebuah benda, maka benda tersebut akan mengalami perubahan.
seperti itu ya. Dan selanjutnya transisi. Transisi adalah transformasi yang menghasilkan lokasi baru dari sebuah objek sejauh jarak pergeseran. Ini ada rumusannya ya. Ini contoh soal, dan ini juga contoh jawaban dari contoh tersebut. Ini gambarannya ya, rumusan gambarannya. Skalanya, rumus skala seperti ini ya. Dan ada juga contoh rumusan skala. Seperti ini, ada dua gambar. Selanjutnya kita masuk ke rotasi. Rotasi pemutaran objek dilakukan dengan menggeser semua titik P sejauh sudut Q. Ya, seperti ini ya. Gambar rumusannya. Dan ini contoh rumusannya. Ini contoh detailnya ya, seperti ini ya. Ini gambaran contohnya ya. Next, skala atau rotasi menggunakan sembarang titik pusat. Nah, ini ada dua pengertian ya untuk pengertian skala atau rotasi. Selanjutnya ini contohnya ya. Ini contoh rumusannya ya, ada 3, dan itu sangat mudah dipahami dan dipelajari ya. Ini contoh gambarannya ya. Selanjutnya kita masuk ke transformasi homogeneus. Transformasi yang sudah dibahas sebelumnya baik di titik pusat 0,0 maupun di sembarang titik merupakan transformasi linier. Ini ada 3 pengertian ya, bisa disimak. Nah, ini selanjutnya rumusan transformasinya ya, kurang lebih seperti ini. Dan juga ada clipping 2 dimensi dan 3 pengertian dari clipping 2 dimensi. Akan saya sebutkan salah satunya. Yang pertama, tidak semua garis harus digambarkan di area gambar, karena garis yang tidak terlihat di area gambar seharusnya tidak perlu digambar. Seperti ini ya pengertiannya, ada 3. Dan selanjutnya ketampakan garis. Seperti ini ya, rumusan dari ketampakan garis. Dan selanjutnya algoritma Cohen-Sutherland. Ada 2 pengertian ya, yang pertama ini, yang kedua yang ini. Dan ini rumusannya ya. Ini contoh rumusannya ya, bisa dikerjakan. Contoh soal. Ini juga masih sama. Dan ini menentukan titik potong. Pertama itu langkah berikutnya menentukan lokasi titik potong antara garis tersebut dengan batas area gambar. Ya, ini gambarannya ya di tabel. Dan ini ada rumusan persamaannya dari materi yang tadi. Dan ini cara menentukan titik potong ya, seperti ini ya, ada 3 rumusan. Dan ini contoh gambarnya. Ini contoh rumusannya ya dari gambar tersebut yang barusan tadi. Ini kelanjutannya.
kelanjutannya juga, dan ada latihan soal ya jika ingin mencoba-coba untuk mengerjakannya. Bisa dipakai rumus yang tadi kok. Ini ada 2 soal. Selanjutnya algoritma Sunderland-Houdeman digunakan untuk clipping poligon, dan ide melakukan pemotongan terhadap batas demi batas window secara terpisah. Selanjutnya ini contoh gambarnya ya, ada 5. Yang pertama seperti ini, yang kedua seperti ini, yang ketiga seperti ini, yang keempat seperti ini, yang kelima seperti ini. Rumusannya seperti ini ya, cara pemotongan terhadap suatu garis batas. Selanjutnya, nah ini yang kedua ya, lanjutan yang tadi. Ini contoh gambarannya ya, ada 4 ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan ini yang keempat.